Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan percobaan pengukuran tinggi gelombang air laut menggunakan sensor GSN SR04T. Perkenalkan, saya Yoga Anugrah dengan NIM belakang 97. Perkenalkan, saya Firton Garing Armando Utayan dengan NIM 2401010085. Dan saya Rahmat Hidayat dengan NIM belakangnya 55. Nah, kali ini kami akan melakukan percobaan pengukuran tinggi permukaan air di Pantai Setumu ini. Adapun yang melatar belakangi kami membuat proyek ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah MCU dan untuk melakukan uji coba percobaan pengukuran tinggi permukaan air laut menggunakan sensor GSN SR04T sebagai alat pengukur, dan ada mikrokontrol utama yaitu ESP32, lalu GPS untuk menentukan lokasi dengan akurat, ada RTC untuk menampilkan tanggal, waktu yang akurat, dan ada OLED untuk menampilkan hasil atau output yang sudah dihitung. Ada juga SIM card untuk menyimpan data yang sudah diukur. Nah, pada percobaan ini kami akan melakukan pengukuran terhadap tinggi permukaan air laut untuk mengetes apakah alat yang kami buat ini sudah berhasil atau tidak. Adapun tujuan utama kami untuk melakukan percobaan ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah MCU, dan yang kedua untuk menguji coba apakah sensor GSN SR04T ini akurat atau tidak dalam pengukuran langsung terhadap permukaan air laut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Hidayat akan menjelaskan diagram blok dari proyek kami, yaitu menghitung tinggi surut air laut. Di sini kami menggunakan sensor itu yang bernama GSN SR04T. Itu sebagai sensor utama kami, lalu dibantu dengan GPS Sublok. GPS Sublok ini fungsinya itu untuk mencari lokasi titik koordinat kita pas kita lagi nentuin project kita ya di mana. Baru RTC ini untuk mengatur waktu real time-nya supaya kayak ada tanggal, tahun, bulan, hari gitu-gitu. Baru SD card modul ini untuk menyimpan data yang kita cari itu. Ini nanti dibantu dengan SD card. Baru semua itu nanti akan diproses dan ke ESP, lalu dikeluarkan oleh OLED, ditampilkan di OLED. Oke, dan di sini ada power, yaitu baterai 3,3 sampai 5 volt. Baru mungkin segitu saja untuk diagram bloknya. Kalau lebih jelasnya kita ke skematik. Oke, lanjut. Di sini ada skematik biar lebih jelas pin-pinnya kemana. Tadi kan kita di diagram blok itu cuma jelasin kayak ini komponen apa, gunanya untuk apa, gitu-gitu. Di sini tuh lebih jelasin kayak pinnya itu kemana aja, jalurnya kemana. Yang pertama itu ada modul GPS. VCC-nya itu kita taruh di VIN karena dia tuh butuh di 5 volt. Karena pernah kami coba di 3V3 itu dia nggak ngangkat sih. Baru RTX ini, pinnya nih, itu harus kita balik. Kenapa? Karena fungsinya itu di ESP itu saling berlawanan arah komunikasi. Jadi harus kita balik dari yang RX ini, RX itu ke TX nih, TX 2. Baru yang TX ini ke RX, yang GND-nya tetap ke ground. Oke. Baru di bagian OLED itu juga sama, ada GND itu kita satuin jalur ke sini menuju OLED. Baru ada VCC itu, kalau VCC bedanya OLED sama GPS ini, VCC itu kalau OLED itu bisa pakai 3V3. Baru SCL SDA, SCL nya itu ke pin 22. Oke, ini ada garisnya ini, lihat kursor saya ini itu ke pin 22, dan SD nya itu ke 21.
SCL SDA ini sama juga, nanti kita pakai di RTC. RTC ini kita memakai cuma 4 pin aja ya, SCL, SDA, VCC, GND. Pin ini sama kok, saya pakai OLED kayak ground ini GND ya GND, VCC ketiga V3, SCL nya kedua-dua, SDA nya kedua-1, tetap sama kok, tidak ada yang berbeda dari OLED. Baru di sini ada sensor utama kami, yaitu JSN SR04P, dimana sensor ini biasanya bisa dipakai untuk 3V3, tetap sama ada ke 3V3, lalu GND ke GND. Baru di sini triknya itu kita ke 4, echo-nya itu ke 15. Oke. Lalu untuk SD card ini dia sama kayak GPS, dimana VCC-nya itu harus menggunakan V-in. Ditanya kenapa, karena kan udah pakai dia itu di 3V3 tapi tidak ngangkat, makanya taruh di V-in. Oke. Lalu GND nya ke GND tetap sama. Baru MISO itu kita ke pin 19 pada ISP. Ini 19 ya, MISO. MOSI ini kita ke pin 23. Oke, ini di pin 23. Untuk SCK nya itu kita ke pin 18. Untuk CS nya kita ke pin 5. Dan untuk sensor besar itu diusahakan jangan sampai timbal balik gitu ya, kayak SC. Kalau SCL SDA ini kan pinnya memang sama, jadi boleh sih satu jalur saja. Kalau kayak ini trik echo, jangan sampai di sini misalnya dapat dipakai 18 dan dipakai echo kita ke 18 juga, itu jangan sampai. Usahakan dia tuh di pin yang belum ada, makanya saya taruh di 4 sama 15 karena itu masih belum tertempel sama jalur-jalur ini masing. Lalu kalau ditanya bagaimana cara kami mengumpulkan data, jadi sensor kami ini pada saat kami praktekkan sensor kami ini, yaitu akan mengukur tinggi gelombang, tinggi surutnya air laut dengan menggunakan sensor JSN SR04 ini dan dibantu oleh codingan. Lalu itu semua akan ditarik ke ISP mengolah, baru dikirim ke microcontroller. ISP akan dikirim ke ini SD card. Oke, SD card modul. Baru nanti di sini kita akan kita taruh di SD card. SD cardnya itulah nanti kita ambil, baru kita buka di laptop atau di HP. Di situ nanti ada PDF-an kayak tempat data penyimpanannya gitu, yang hasil kita projectkan gini. Hasilnya itu kira-kira kayak dia itu ngukur jarak dari sensor ke air, baru dari air itu sampai ke bawah permukaan air gitu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Saya Rahmat Hidayat, sekian, terima kasih. Jadi di sini kami akan melakukan pencobaannya langsung, yaitu di Pantai Stumo. Untuk pertamanya itu kita akan menghidupkan saklar karena kami telah memakai baterai. Jadi kami tinggal mencet saklarnya untuk menghidupkan ini. Dan tampilan pertama di OLED itu adalah judul kami, baru nama kelompok, baru dia akan menampilkan mengecek semua komponen untuk tetap oke, tetap ready, kayak RTC, OLED dan GPS. Kalau ada salah satu saja yang tidak oke, maka dia tidak akan ke menu. Tapi kalau semuanya oke, dia akan ke menu untuk mengecek dan mencari surut pasangnya air laut, dan itu nanti akan dikirim ke ISP, lalu ISP kirim ke SD card untuk project kami. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian penting dalam codingan pengukuran tinggi air laut menggunakan sensor
JSN SR04C. Nah, bagian pertama adalah library. Library ini berfungsi sebagai penghubung antara microcontroller dan semua komponen yang digunakan. Yang pertama wire dan SPI untuk komunikasi data, SDH untuk SD card, ada Fruit GFX dan ada Fruit SSD 1306 untuk layar OLED, Tiny GPS Plus untuk membaca sinyal dari GPS, RTC LIB untuk jam waktu nyata, dan JSN SR04T digunakan untuk sensor ultrasonik JSN SR04T yang tahan air. Selanjutnya, bagian void setup. Disinilah semua komponen diinisialisasi, mulai dari komunikasi serial layar OLED, RTC, SD card, GPS, sampai sensor ultrasonik. Jika semua berhasil terhubung, sistem akan menampilkan pesan di layar OLED bahwa alat sudah siap digunakan. Yang pertama, OLED display. Bagian ini menampilkan teks di layar OLED. Tampilan awal menggunakan judul proyek, yaitu monitoring air laut. OLED digunakan untuk menampilkan informasi seperti tinggi air, waktu, dan koordinat GPS secara langsung agar pengguna bisa melihat pengukuran tanpa membuka data di komputer. Selanjutnya, OLED akan menampilkan daftar anggota. Ini sebagai bentuk identitas pembuat proyek. Kami dari kelompok 8, yaitu terdiri dari yang pertama ada Rahmat Hidayat, yang kedua ada Yoga Anugrah, dan yang ketiga ada Pirsawan Gading AH. Selanjutnya, bagian ini mengatur RTC DS3231. RTC ini berfungsi untuk mencatat waktu dan tanggal permukaan agar data yang tersimpan di SD card memiliki cap waktu yang akurat. Jika RTC kehilangan daya, sistem akan otomatis mengatur ulang waktu sesuai dengan waktu kompilasi program. Selanjutnya, bagian SD card. SD card digunakan untuk menyimpan semua data pengukuran seperti tanggal, waktu, tinggi air, dan lokasi GPS. Jika SD card terdeteksi dengan benar, sistem akan otomatis membuat file baru dengan nama berdasarkan tanggal hari itu. Yang bagian selanjutnya yaitu GPS. Bagian ini untuk sensor GPS. Digunakan agar alat bisa mencatat koordinat lokasi pengukuran seperti latitude dan longitude. Sistem akan mencoba mendeteksi sinyal GPS selama beberapa detik hingga posisi berhasil ditemukan. Terakhir, bagian void loop. Disinilah semua proses utama berjalan. Sensor membaca jarak, air, GPS mengambil posisi, RTC mencatat waktu, dan data disimpan ke SD card setiap beberapa menit. Semua hasil pengukuran juga langsung ditampilkan di layar OLED secara real time. Dengan begitu, alat ini bisa memantau tinggi air laut secara otomatis dan efisien. Jadi, setiap bagian program memiliki perannya masing-masing, mulai dari library, inisialisasi di setup, tampilan OLED, pencatatan waktu oleh RTC, penyimpanan data di SD card, dan pembacaan lokasi GPS. Semua bekerja bersama di bagian loop untuk menghasilkan sistem pemantauan tinggi air laut yang otomatis, akurat, dan berbasis microcontroller. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jadi dari hasil proyek ini kita dapat simpulkan bahwa sistem pengukuran tinggi air laut menggunakan sensor JSN SR04C yang terhubung dengan Arduino dan ESP32 dapat bekerja dengan cukup akurat dan efisien. Sensor JSN SR04C ini mampu mendeteksi jarak permukaan air laut dengan baik. Dan data yang diolah oleh Arduino serta dikirim melalui ESP32
dapat dimonitor secara real time, baik untuk kebutuhan penelitian maupun sistem peringatan dini. Dengan begitu, proyek ini membuktikan bahwa teknologi sederhana seperti sensor ultrasonik JSN SR04C dan microcontroller bisa dimanfaatkan untuk pemantauan lingkungan laut secara digital dan berkelanjutan. Demikian proyek kami tentang pengukuran tinggi air laut menggunakan sensor JSN SR04C dengan Arduino dan USB32. Kami berharap inovasi sederhana ini bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan sistem pemantauan air laut yang lebih canggih dan bermanfaat di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.